Ya, saya mendapat tugas dari pimpinan HKBP berlaku mulai bulan Juli tahun 2013. Jadi sampai hari ini saya sudah lebih dari 11 tahun mendapat tugas sebagai dosen di STT HKBP. Saya mengajar di bidang keilmuan yang saya tekuni, khususnya studi Biblika Perjanjian Lama. Di semester 1 mengajar bahasa Ibrani dan di semester 2 demikian juga mengajar pengantar Perjanjian Lama. Dan juga di tingkat 2 mengajar pengantar hermeneutik dan juga mengajar hermeneutika Perjanjian Lama. Nanti di tingkat 3 saya mengajar 2 mata kuliah sekaligus, secara khusus mata kuliah baru di STT HKBP, yaitu Arkeologi Alkitab dan juga Teologi Biblika, khususnya bidang Perjanjian Lama. Nah, nanti di tingkat 4 saya secara khusus memberikan pengajaran di bidang Laboratorium Biblika. Sebelumnya istilah ini dipakai dengan mata kuliah Seminar Biblika. Selain di program Strata 1, saya juga mengajar di program Pascasarjana Magister Teologi, juga di bidang yang sama. Nah, oleh sebab itulah kita berharap ke depan studi Biblika sebagaimana satu yang paling diandalkan dari STT HKBP tetap bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sebab pada tahun 1960-an sampai tahun 1970-an kampus ini pernah menjadi pusat studi teologi biblika yang paling dihormati di kawasan Asia Tenggara. Nah, setelah itu saya dipercaya oleh pimpinan HKBP pada tahun 2015 menjabat sebagai Wakil Ketua 1 bidang akademik. Selama 4 tahun itulah saya berjuang bagaimana STT HKBP ini bisa dipercaya, khususnya di bidang studi teologi biblika, para alumninya dapat diandalkan di dalam pelayanannya. Sebab tidak ada pelayanan di gereja HKBP tanpa Alkitab. Nah, itulah sebabnya studi Alkitab ini harus mendapat tempat prioritas bagi semua yang studi di STT HKBP ini. Setelah 4 tahun itu, pada tahun 2019, saya juga diberi kesempatan oleh pimpinan HKBP menjadi ketua di STT HKBP ini selama 1 periode. Itu saya jabat sampai tahun 2023 yang lalu. Dan memang kurang menggembirakan pada masa jabatan saya sebagai ketua, sebab hampir 3 tahun melalui proses pandemi COVID, dan disitulah situasi pergumulan yang cukup berat kita hadapi di STT HKBP, sebab sebelumnya kita tidak pernah mengenal model pembelajaran yang sedemikian. Tetapi pada saat itu, ini yang disebut dengan blessing in disguise, saya juga mendapat kesempatan untuk membangun STT HKBP dalam hal sarana dan prasarana. Membangun 4 ruang kuliah yang baru, demikian juga memperluas mensa, sebab pada hakikatnya saya sadar kalau fasilitas itu cukup, maka kenyamanan belajar dan mengajar juga akan semakin bagus dan semangat membelajar itu juga akan semakin meningkat. Demikian juga nanti di Mensa. Sebelumnya Mensa ini tempat makan bersama mahasiswa punya 2 shift karena tidak cukup daya tampungnya. Tetapi sejak tahun 2020 kita membenahinya sehingga sampai sekarang semua cukup. Dan saya sadar persekutuan atau komunitas pembinaan spiritual mahasiswa itu bukan hanya di ibadah, tetapi juga di ruang kuliah, di ruang perpustakaan, di ruang makan, dan di semua kampus ini harus menjadi tempat pembekalan mahasiswa untuk memperkuat imannya, komitmennya, karena kita berharap mereka akan menjadi hamba Tuhan yang layak dipercaya dan dapat diandalkan di masa depan, khususnya di gereja-gereja yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, inilah harapan kita. Kalau itu berhasil, ya mudah-mudahan STT HKBP tetap menjadi sekolah atau lembaga yang dapat dipercaya memproduksi calon-calon pelayan di masa yang akan datang, khususnya dalam rangka menghadapi tantangan global, di mana kemajuan teknologi juga menjadi peluang dan tantangan sekaligus bagi para mahasiswa. Nah, selain itu, saya juga ketika serah terima jabatan ketua kepada ketua yang baru, telah menyampaikan kepada publik melalui acara pelantikan ketua baru tahun 2003 yang lalu, ada keinginan
jika Tuhan berkenan dan diberi kesempatan oleh Sinodisten, akan mau dan akan bersiap diri untuk melayani di areas yang lebih luas. Jika dipercaya, saya bisa memberikan kesempatan ini kepada semua Sinodisten untuk memilih saya sebagai salah satu calon untuk posisi Sekretaris Jenderal. Saya yakin dengan posisi yang sedemikian, STT ini bisa akan semakin berkembang ke depan, sebab selama ini STT saya lihat tidak boleh bergerak tetapi bersinergi dengan Sinode, demikian juga dengan distrik-distrik, dan oleh sebab itu sudah saatnya STT HKBP ini diberi peluang melalui kerjasama kemitraan baik nasional, regional maupun internasional. Kita memang berharap STT HKBP sebagai pusat studi di bidang teologi biblika bisa membangun kerjasama yang baik dengan sekolah-sekolah di kawasan Asia Tenggara yang berada di bawah payung ATSEA, demikian juga di Indonesia di bawah payung Persetia, tetapi juga nanti di kerjasama internasional. Sebab STT HKBP sama seperti HKBP di kantor pusat memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga ekumene di tingkat dunia. Katakan saja di LCA Australia, di LCA di Amerika, di di Jerman, maupun di LBF di Jenepa atau di WCC di Jenepa. Nah, inilah harapan kita ke depan. Jika kesempatan ini diberikan kepada kami akan pertanggungjawabkan dan akan bekerja keras demi kemajuan bersama kita, dan HKBP sama seperti visinya, kita akan wujudkan menjadi berkat bagi dunia. Itulah harapan kita, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Horas, horas, horas.